Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi distribusi geometri. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri, Mimi Griffin Pelongan dengan NIM 2001, 0151, 2010. Kemudian Nurul Ulfa Syarudin dengan NIM 2001, 0151, 2011. Adapun materi yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini, kami bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pengertian dan konsep distribusi geometri sudah termasuk dengan definisi dan teorema dari distribusi geometri. Kemudian yang kedua yaitu contoh-contoh soal dari distribusi geometri. Untuk selanjutnya akan dijelaskan atau akan dibawakan oleh Nurul Ulfa. Nah, pada slide ketiga ini itu menjelaskan tentang apa sih sebenarnya distribusi geometri. Distribusi geometri adalah kasus khusus dari distribusi binomial negatif untuk K sama dengan 1, yaitu distribusi peluang banyaknya usaha yang diperlukan untuk mendapatkan sukses pertama. Dengan kata lain, distribusi ini mewakili suatu kejadian random hingga sukses yang pertama kali terjadi. Misalkan kita melakukan percobaan yang menghasilkan kejadian sukses dan gagal. Dengan peluang sukses adalah P dan gagal adalah Q kali Q sama dengan 1 dikurang P. Misalkan kita melakukan pengulangan sampai diperoleh kejadian sukses yang pertama. Nah, itulah yang dimaksud dari distribusi geometri. Selanjutnya adalah slide keempat. Bila percobaan yang saling bebas dilakukan berulang kali dan menghasilkan sukses dengan peluang PP dan gagal dengan peluang Q sama dengan 1 dikurang P, Q sama dengan 1 dikurang P, maka distribusi peluang kubah acak XX yaitu banyaknya usaha sampai saat terjadi sukses yang pertama. Nah, di sini tuh ditampilkan fungsi f X, P di mana P dalam kurung 1 dikurang P pangkat X kurang 1 untuk X sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya, di mana 0 untuk X yang lainnya. Selanjutnya adalah slide kelima. Bisa kita ambil contoh tentang kejadian lulus dari ujian kenaikan tingkat. Kita akan terus mengikuti ujian berkali-kali jika belum berhasil lulus. Tetapi sekali saja kita dinyatakan lulus, maka selesailah sudah prosesnya. Kejadian berburu juga bisa sebagai perwakilan kejadian yang digambarkan oleh distribusi geometri. Peluru dari senjata pemburu akan terus dihamburkan hingga akhirnya buruannya berhasil ditembak. Kalau sudah berhasil tembak, maka tidak ada lagi peluru yang dihamburkan. Selanjutnya itu adalah slide ke-6. Secara konsep, distribusi geometri mewakili sebuah percobaan random yang pertama itu dilakukan berulang-ulang. Yang kedua, antar ulangnya itu saling bebas. Yang ketiga, probabilitas sukses pada tiap ulangannya sama, yaitu P di mana P lebih kecil 0 dan lebih besar 1. Yang keempat adalah percobaan ini dilakukan atau diulang sampai diperoleh satu buah sukses. Ruang sampel dari percobaan ini adalah C sama dengan himpunan S, GS, GGS, GGGS, GGGGS dan seterusnya, di mana S sama dengan sukses dan G sama dengan gagal. Baik, itulah penjelasan dari Nurul Ulfa. Saya akan melanjutkan
penjelasan selanjutnya, yaitu definisi dari distribusi geometri. Nah, peubah acak Y dikatakan mempunyai sebaran geometris jika dan hanya jika fungsi massa peluangnya adalah P Y sama dengan P dikali 1 dikurang P pangkat Y dikurang 1 untuk Y sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan ditulis dengan notasi Y atau peubah acak mengikuti distribusi geometrik dengan parameter P. Nah, untuk teorema 8.8 dari definisi tersebut yaitu nilai harapan dan variansi dari sebaran geometris Y atau peubah acak Y mengikuti distribusi geometrik dengan parameter P itu adalah nilai harapannya sama dengan 1 per P dan nilai variansinya yaitu 1 dikurang P per P pangkat 2. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari teorema tersebut. Nah, fungsi peluangnya dinyatakan dengan PY sama dengan P dikali 1 dikurang P pangkat 2 untuk Y sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian PY sama dengan probabilitas Y besar sama dengan Y kecil sama dengan 1 dikurang P pangkat Y dikurang P pangkat Y dikurang 1 dikali P untuk Y sama dengan 1, 2, dan 3. Nilai variansinya sama dengan EY sama dengan sigma X dikali Y dikali P dalam kurung Y sama dengan sigma Y sama dengan 1 sampai tak hingga dikali Y dikali 1 dikurang P pangkat Y kurang 1 dikali P. Kemudian nilai P dikeluarkan menjadi P dikali sigma Y sama dengan 1 sampai tak hingga dikali D per D kali 1 kurang P kemudian dikali 1 dikurang P pangkat Y. Hasilnya nilai D per D dikali 1 kurang P dikeluarkan sehingga menjadi P dikali D per D dikali 1 dikurang P dikali sigma Y sama dengan 1 sampai tak hingga dikali 1 dikurang P pangkat Y sehingga menghasilkan P dikali D per D dikali 1 dikurang P dikali 1 kurang P ditambah 1 kurang P kuadrat tambah 1 kurang P pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Selanjutnya dari nilai hasil tadi itu diperoleh P dikali D per D dikali 1 kurang P dikali 1 dikurang P per 1 dikurang dalam kurung 1 dikurang P. Kemudian hasilnya P dikali dalam kurung 1 dikurang dalam kurung 1 kurang P kemudian dikurang 1 kurang P dikali min 1 per 1 dikurang P dan itu pangkat 2. Kemudian hasilnya P dikali 1 dikurang 1 tambah P tambah 1 kurang P per 1 dikurang P tambah P pangkat 2 sehingga menghasilkan 1 per P. Nah, kemudian untuk E dalam kurung Y dikali Y kurang 1 sama dengan sigma Y dikali Y dikali Y kurang 1 dikali P Y. Hasilnya sigma Y sama dengan 1 sampai tak hingga dikali Y kurang 1 kemudian dikali 1 kurang P pangkat Y dikurang 2 sama dengan
P dikali P dikurang 1 dikali sigma Y sama dengan 1 sampai tak hingga, kemudian dikali Y dikurang 1, kemudian dikali 1 kurang P pangkat Y kurang 2. Sehingga menghasilkan P dikali 1 kurang P, kemudian dikali sigma Y sama dengan 1 sampai tak hingga, kemudian dikali D kuadrat per D dikali 1 kurang P kuadrat, kemudian dikali 1 kurang P pangkat Y. Kemudian sama dengan P dikali 1 kurang P dikali D kuadrat per D dikali 1 kurang P kuadrat. Dikali sigma Y sama dengan 1 sampai tak hingga, kemudian dikali 1 kurang P pangkat Y sama dengan P dikali 1 kurang P dikali D pangkat 2 per D. Sehingga dari itu didapatkan P dikali 1 kurang P dikali sigma Y dikurang Y sama dengan 1 dikali saya ulangi, dikali sigma Y sama dengan 1 sampai tak hingga dikali D pangkat 2 per D dikali 1 kurang P pangkat 2 kemudian dikali 1 dikurang P pangkat Y. Sehingga menghasilkan P dikali 1 dikurang P dikali D pangkat 2 per D dikali 1 kurang P pangkat 2 dikali dalam kurung 1 kurang P per 1 dikurang dalam kurung 1 dikurang P. Nah, sehingga hasilnya didapatkan P dikali 1 dikurang P dalam kurung min 2 dalam kurung 1 dikurang dalam kurung 1 kurang P dikali min 1 per 1 dikurang dalam kurung 1 kurang P dalam kurung pangkat 4. Kemudian didapatkan P dikali 1 dikurang P dikali 2P per P pangkat 4. Sehingga hasilnya 2 dikali 1 kurang P per P pangkat 2. Nah, didapatkan nilai variansi sama dengan EY pangkat 2 dikurang EY pangkat 2. Sehingga menghasilkan E dikali Y kurang 1 tambah EY dikurang EY pangkat 2. Jadi nilai variansi dari sebaran geometris yaitu sama dengan 2 dikali 1 kurang P per P pangkat 2 tambah 1 per P tambah 1 per P pangkat 2 sama dengan 1 dikurang P per P pangkat 2. Nah, contoh soal. Seseorang melemparkan 3 mata uang sekaligus. Kemudian, tentukan peluang orang tersebut mendapatkan semuanya sisi muka atau semuanya sisi belakang sebanyak 2 kali pada lemparan kelima. B. Berapa peluang pelemparan 3 mata uang itu dilakukan sampai mendapatkan ketiganya sisi muka untuk yang pertama kali pada lemparan keempat. Nah, penyelesaiannya kita selesaikan dulu yang di bagian A. Percobaan akan menghasilkan sebaran binom negatif dengan Y sama dengan 5, K sama dengan 2, dan P sama dengan 1/4. Karena semua sisi muka atau semua sisi belakang dinyatakan oleh peristiwa A, yaitu sama dengan MMM dan BBB yang mempunyai bilangan kardinal 2, sedangkan bilangan kardinal ruang sampel S yaitu sama dengan MMM, MMB, MBM, BMM, MBB, BMB, BBM, dan BBB adalah 8. Dengan demikian, peluangnya itu ya sama dengan 2/8 atau 1/4. Sehingga dari rumus fungsi massa peluang binom negatif diperoleh P5 sama dengan 5 dikurang 1, 2 dikurang 1,
dikali 1/4 pangkat 2, 3/4 pangkat 5 dikurang 2, sehingga hasilnya 41, 3 pangkat 3 per 4 pangkat 5 sama dengan 4 dikali 3 pangkat 3 per 4 pangkat 5, sehingga hasilnya 27 per 256 atau 0,105. Di sini kita perhatikan bahwa sebanyak 2 kali yang dimaksudkan itu adalah 2 kali muncul semuanya muka, atau 2 kali muncul semuanya di belakang, atau 1 kali muncul semuanya muka dan 1 kali muncul semuanya belakang. Kemudian yang bagian B, peluang mendapatkan 3 sisi muka adalah 1/8, dan percobaan ini adalah percobaan geometris dengan Y sama dengan 4. Jadi P4 sama dengan 1/8 dikali 7/8 pangkat 4 kurang 1 sama dengan 7 pangkat 3 per 8 pangkat 4, sehingga hasilnya 0,084 adalah peluang mendapatkan 3 sisi muka pertama kali pada lemparan keempat. Nah, untuk contoh soal berikutnya akan dilanjutkan, akan dijelaskan, dan akan dibawakan oleh Nurul Ulfa. Nah, pada slide ke-15 ini disajikan contoh atau latihan soal yang berkaitan dengan distribusi geometri. Dalam suatu proses produksi diketahui bahwa rata-rata di antara 100 butir hasil produksi, satu yang cacat. Berapakah peluang bahwa setelah 5 butir yang diperiksa baru menemukan cacat pertama? Nah, di sini kita menggunakan distribusi geometri dengan X sama dengan 5X sama dengan 5 dan P sama dengan 0,01, P sama dengan 0,01. Maka diperoleh fungsi G 5,0,01 sama dengan 0,01 dikali 0,99 pangkat 4. Hasilnya itu sama dengan 0,0096. Selanjutnya adalah slide ke-16. Di sini juga ada latihan. Nah, pada waktu sibuk, suatu sentral telepon hampir mencapai batas daya sambungnya, sehingga orang tidak mendapat sambungan. Ini diketahui banyaknya usaha yang diperlukan agar mendapat sambungan. Misalkan P sama dengan 0,05, P sama dengan 0,05 peluang mendapat sambungan selama waktu sibuk. Kita ingin mencari peluang bahwa diperlukan 5 usaha agar sambungannya berhasil. Nah, dengan menggunakan distribusi geometrik dengan X sama dengan 5X sama dengan 5 dan P sama dengan 0,05, P sama dengan 0,05, diperoleh fungsi G 5,0,05 sama dengan 0,05 dikali 0,95 pangkat 4 itu menghasilkan 0,0041. Sekian dari kami kelompok 4 dalam membawakan materi distribusi geometris. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kiranya melalui presentasi ini teman-teman dapat menerima pengetahuan yang baru tentang distribusi geometris. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.